Halo, ketemu lagi dengan saya, channel Riyandis Journey Official. Oke, pada kesempatan sore hari ini, sekarang hari Kamis tanggal 8 September 2022 jam 4. Ini saya lagi dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Ini perjalanan sambil hujan rintik-rintik. Saya akan menceritakan kembali sedikit kisah perjalanan hidup saya yang sedikit ada perjuangan, ya sedikit perjuangan. Oke, nah sebelumnya saya sudah menceritakan ketika saya sekolah ya, ketika saya sekolah SD, SMP dan SMA itu sudah saya bikin ceritanya. Ini kan kita cerita sambil mengisi kekosongan di perjalanan ya, ngobrol-ngobrol. Dan ini adalah kisah hidup, kisah nyata yang saya alami. Jadi di video sebelumnya saya sudah menceritakan sedikit pengalaman ya, walaupun tidak semuanya. Kalau semuanya diceritakan nggak kelar-kelar ya. Hanya beberapa momen aja yang saya ceritakan ya. Dan saya sudah cerita ketika SD, SMP, SMA. Nah, sekarang adalah ketika kuliah. Nah, jadi saya kuliah itu diterima sebagai mahasiswa undangan melalui jalur PMDK. Nah, jadi saya satu-satunya yang tamat di 2006. Jadi saya tamat 2006 dari SMA. Satu-satunya yang lolos melalui jalur undangan dari sekolah saya. Nah, saya masuk di Fakultas Sastra, jurusan Bahasa Inggris, Sastra dan Bahasa Inggris. Nah, saya masuk di sana. Nah, ketika saya daftar ulang. Nah, jadi sebelumnya saya sudah menceritakan dari mana saya mendapatkan uang untuk daftar ulang kuliah. Karena memang saya tidak punya uang untuk daftar ulang, tapi saya dibantu oleh guru-guru saya yang di SMA. Saya dibantu, akhirnya saya bisa daftar ulang. Nah, saya daftar ulang diantar oleh guru saya yang luar biasa, namanya Pak Saifullah Salim, ngantar saya daftar kuliah ya, orang tua saya di sekolah. Karena ketika dulu itu saya tidak tahu harus mendaftar ulang lewat mana ya. Nah, diantarlah saya daftar ulang. Daftar ulangnya itu di PKM, gedung PKM namanya, di administrasi. Daftar ulang di sana, melengkapi semuanya. Saya bayar ya, pembayaran kuliah, pembayaran uang asrama dan lain sebagainya. Nah, program UNAN, Universitas Andalas itu programnya setiap mahasiswa baru itu wajib masuk asrama ya, wajib masuk asrama. Nah, tapi tidak semua mahasiswa baru masuk asrama. Nah, yang masuk asrama itu hanya yang lolos PMDK. Saya adalah angkatan kedua di asrama mahasiswa Universitas Andalas. Jadi angkatan pertama itu mahasiswa tahun 2005. Nah, saya angkatan kedua tahun 2006. Nah, setelah melakukan pendaftaran, sudah bayar, lain sebagainya, Pak Saifullah ngajak saya bertemu dengan pembantu rektor 1. Nah, pembantu rektor 1 ini kebetulan adalah teman beliau, satu kampung dari Sawah Lunto, Sijunjung.
kenalan, saya dikenalin, kemudian Pak Saifullah menceritakan saya bagaimana perjuangan saya, sekolah sambil kerja dan lain sebagainya. Akhirnya saya kenalah dengan Pak Pembantu Rektor 1, PR1 ya. Setelah bercerita-cerita, kita pulang. Nah, saya pulang ke Tanjung Gadang lagi ya, saya pulang ke Tanjung Gadang. Kemudian Pak Saifullah pulang ke rumahnya ya, Kemudian beberapa hari kemudian ya, ijazah SMA turun ya, jadi ijazahnya sudah keluar. Nah, setelah ijazah keluar, saya izin ke guru-guru, izin ke kepala sekolah bahwa saya mau pindah ke Kota Padang ya, karena saya sudah menjadi mahasiswa ya, pindah ke Kota Padang. Akhirnya saya ke Padang, saya ketemu dengan pengurus asrama ya, kemudian saya ceritakan permasalahan saya, bahwa saya tidak punya saudara di Kota Padang, saya sekolah sambil kerja, dan semua perjuangan saya ceritakan. Sebenarnya saya belum boleh masuk ya, mahasiswa belum boleh masuk di asrama karena memang belum tanggalnya. Tapi karena mungkin ya, pengurus asrama kasih nama saya, akhirnya saya diperbolehkan untuk tinggal di asrama. Nah, pengurus asrama bilang jangan cerita-cerita sama teman-teman yang lain ya, jangan diterima bahwa saya sudah boleh masuk, karena sebenarnya belum boleh masuk. Tapi saya, daripada saya ngontrak atau ngekos di luar harus bayar lagi, maka saya tinggal di asrama. Lagian di asrama itu kan saya sudah bayar juga ya, sudah bayar selama 1 tahun untuk tinggal di asrama. Jadi mahasiswa baru yang jalur PMDK itu wajib tinggal di asrama selama 1 tahun. Nah, tahun berikutnya itu harus keluar dari asrama untuk cari kos atau kontrakan di luar. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan diisi oleh adik mahasiswa lainnya di tahun berikutnya. Kemudian setelah saya diizinkan tinggal di asrama, saya tinggal di asrama. Nah, beberapa hari saya tinggal di sana, saya mulai mengalami pusing kepala. Kenapa? Karena tidak ada pemasukan uang, itu udah pusing ya. Ketika di SMA dulu saya masih ada digaji ya, udah 1 bulan 250. Tapi ketika udah keluar dari sekolah, saya udah nggak ada gaji lagi. Akhirnya saya diskusi sama guru saya lagi ya, sama guru SMA, diskusi sama Bu Gen Nilawati, ya, minta solusi. Nah, kemudian ada solusi, yaitu pengajuan beasiswa. Nah, saya disuruh mengajukan beasiswa daerah kalau tidak salah dulu namanya ya, beasiswa daerah itu di luar program kampus ya, Jadi bukan beasiswa dari kampus, tapi dari daerah. Nah, persyaratannya itu dulu adalah nilai rapor. Nah, akhirnya saya disuruh untuk mengurus persyaratannya, fotokopi nilai rapor, kemudian fotokopi surat panggilan PMDK, kemudian ijazah SMA ya, dan lain sebagainya saya lengkapi. Kemudian saya serahkan ke Bu Gen dulu, kemudian Bu Gen memproses. Saya tidak tahu gimana prosesnya, dikirim kemana, saya juga tidak tahu ya. Saya hanya mengumpulkan berkas-berkasnya saja. Nah, sembari saya menunggu informasi beasiswa keluar ya, saya jalan-jalan di Pasar Raya Padang ya, saya cari kerja supaya ada pemasukan. Saya tanya ke pedagang-pedagang, bisa nggak kerja, bisa nggak numpang
apa namanya, membantu pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, sampailah saya di rumah makan Padang. Nah, di rumah makan Padang saya ketemu dengan yang punya atau penjualnya. Saya bilang dulu, ada nggak lowongan kerja di sini? Nah, akhirnya ada. Nah, saya diterima kerja di situ, tapi kerjanya tidak di rumah makan Padang yang saya datengin, tapi di lokasi lain. Masih apa istilahnya, satu manajemen lah. Nah, saya kerja di apa, rumah makan Padang yang kaki lima. Nah, saya berangkat itu, masuk kerja itu jam 4 ya, asar jam 4 sampai jam 3 pagi, jadi malam. Nah, dan saya digaji 10.000 per hari atau per malam. Ya, digaji 10.000. Jadi setiap kali pagi pulang itu langsung dikasih uang 10.000. Nah, dari uang 10.000 itu saya gunakan untuk ongkos perjalanan, karena saya tinggal di asrama, kemudian ke tempat kerja itu naik bus kota. Naik bus kota itu 2.000 sekali jalan. Jadi pulang pergi 4.000. Nah, sisalah 6.000. Nah, sisa 6.000 ini yang saya simpen-simpen. Ya, saya simpen-simpen. Saya tidak gunakan untuk beli makanan, karena makan itu sudah dapat dari tempat saya kerja. Jadi dari tempat saya kerja itu bebas, mau makan seberapa banyak itu bebas. Nah, terkadang pulang juga saya disuruh bawa ya, nasi Padang suruh bawa. Nah, sisalah 6.000. Nah, dulu itu saya belum punya handphone. Nah, jadi 6.000 itu ya tetap utuh ya, karena tidak saya gunakan untuk beli pulsa dan lain sebagainya. Nah, belum ada zaman internet paketan seperti sekarang ya. Paket internet itu belum ada zaman saya. Kemudian sampailah saya kerja sampai masuk kuliah. Nah, kerja di rumah makan Padang itu sampai kuliah. Kemudian karena sulit kerja malam kemudian paginya kuliah, itu rasanya ngantuknya luar biasa. Akhirnya saya keluar dari situ. Saya keluar dari tempat rumah makan itu. Kemudian beberapa hari kemudian, itu setelah masuk kuliah, dapat info bahwa beasiswa saya keluar, cair. Nah, beasiswanya cair. Nah, keluarlah beasiswa sebanyak 8 juta. Wah, senang sekali saya dapat uang 8 juta dari beasiswa yang saya ajukan. Bahagianya luar biasa itu ketika itu. Nah, saya gunakan uang itu dulu. Saya gunakan uang itu untuk membeli handphone. Nah, kebetulan saya dekat dengan satpam di asrama. Nah, kemudian satpam di asrama itu dia ingin menjual handphonenya. Kemudian dijual lah handphonenya, itu handphone Flexi. Kemudian saya beli handphone Flexi itu saya beli. Nah, itulah handphone pertama saya. Ya, handphone pertama saya. Nah, handphone Flexi itu kalau nelpon sesama itu murah ya, tapi kalau nelpon ke operator lain dulu itu sangat mahal dulu. Nah, dan HP itu tidak bisa dimasukin SIM card lain dari operator lain, nggak bisa. Kita punya kartu Telkomsel atau kartu dari Indosat itu nggak bisa masuk di HP itu, karena HP itu khusus Flexi. Akhirnya karena kalau nelpon keluar itu mahal, akhirnya saya jual HP-nya. Saya belikan HP baru. Nokia dulu. Nah, HP Nokia itu bisa masuk semua kartu. Oke. Alhamdulillah saya sudah sampai rumah. Oke, saya lanjutkan sedikit ceritanya ya.
tadi yang kepotong. Nah, ini suara pesawat ini ya. Jadi saya tinggal itu di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Jadi terkadang pesawat itu banyak lewat ya. Nah, jadi setelah saya jual HP ya flexi, saya beli Nokia. Kemudian dari uang beasiswa itu saya beli juga laptop ya. Saya belikan laptop. Kemudian laptop itu harganya dulu 3 juta kurang lebih ya. 3 juta. Ya, setelah saya beli laptop, kemudian dari uang itu saya berpikir gimana caranya uang itu bisa menghasilkan lagi. Nah, akhirnya saya berpikiran saya harus menjadi seorang supir. Nah, supir taksi pilihan saya dulu. Supir taksi. Nah, cuman saya tidak bisa nyupir. Nah, gimana caranya? Akhirnya saya belajar nyupir. Nah, saya les. Biayanya dulu 1.200.000 kalau tidak salah dulu ya. Selama 2 minggu saya les. Nah, setelah les saya dapat SIM, saya dapat sertifikat. Nah, setelah itu saya melamar kerja sebagai supir taksi. Nah, saya melamar kerja sebagai supir taksi. Tapi sebelum melamar kerja jadi supir taksi, saya tanya-tanya dulu ke supir taksi itu, ya poolnya ada di mana. Ya, saya tanya, dikasih tahu pool taksinya ada di mana. Akhirnya saya datang ke sana. Saya melamar sebagai supir taksi. Nah, saya dikasih pilihan. Taksi itu ada 2 bentuk. Ada taksi umum, ada taksi bandara. Nah, kalau taksi umum itu katanya itu penumpangnya tidak terlalu banyak sehingga setorannya itu kecil ya. Setorannya itu di bawah 100 dulu itu. 90 kalau tidak salah itu per hari. Kemudian kalau taksi bandara itu katanya itu penumpangnya lebih banyak karena diambil dari bandara, dan taksi bandara itu bisa keluar masuk bandara. Kalau taksi umum itu tidak bisa masuk bandara. Nah, untuk taksi bandara ini setorannya per hari itu di atas 100. Nah, akhirnya saya milih taksi bandara. Kemudian saya jadi supir taksi ketika itu. Jadi supir taksi kadang sampai malam ya, cari penumpang sampai malam ke bandara. Kemudian kadang pagi kuliah, pulang kuliah supir taksi. Nah, kadang taksinya saya bawa ke kampus ya, saya bawa ke kampus. Kemudian saya kuliah. Nah, kemudian setiap hari seperti itu. Nah, kemudian saya jalanin, dan ternyata jadi supir taksi itu dulu ya penumpangnya nggak terlalu banyak. Nah, sehingga saya mengalami kerugian banyak. Dulu kerugian saya itu banyak ketika jadi supir taksi, karena pemasukannya sedikit, pengeluarannya banyak. Pengeluaran itu untuk setoran tiap hari, dan untuk makan, dan untuk bensin. Nah, pemasukannya itu sedikit. Akhirnya saya hanya mampu untuk jadi supir taksi itu selama 2 minggu. Nah, selama 2 minggu uang saya menipis, karena untuk membayar setoran itu terpaksa pakai uang beasiswa. Beasiswa itu untuk setoran taksi. Nah, kemudian saya berhenti jadi supir taksi karena uang beasiswa saya makin lama makin sedikit. Saya berhenti. Nah, kemudian masuklah saya di semester 2. Nah, masuklah saya di semester 2. Nah, sebelum semester 2 itu, setelah berhenti jadi supir taksi, itu kan uang saya makin menipis ya. Saya bingung, saya nggak punya pemasukan lagi. Akhirnya saya temui wakil rektor 1 ya. Wakil rektor 1 atau pembantu rektor 1. Saya temui, saya ceritakan kondisi saya butuh kerja dan lain sebagainya. Akhirnya beliau memberikan saya pekerjaan. Jadi saya kuliah kan dari Senin sampai Jumat.
Sabtu Minggu itu libur. Jadi Sabtu Minggu itu saya diizinkan kerja di rumah beliau, membersihkan kebun. Jadi saya bersihkan, satu hari itu dibayar 50.000, jadi 2 hari itu 100.000. Saya dikasih makan, jadi lumayan. Satu minggu itu penghasilan saya 100.000. Cari kerja sambil kuliah dulu agak susah ya. Kemudian lama kepala saya pusing karena harus kuliah, harus ngerjain tugas, terkadang harus kerja kelompok, presentasi, kemudian harus mikirin cari kerja, cari duit dan lain sebagainya. Akhirnya, dan tempat curhat saya tuh nggak ada dulu ya, nggak ada tempat curhat. Akhirnya saya sering tidak masuk kuliah. Ya, saya sering tidak masuk kuliah. Sampai dekan itu menanyakan, karena saya tidak masuk kuliah. Kemudian saya memutuskan ketika itu saya berhenti kuliah. Ya, karena banyak permasalahan di kepala dulu ya. Banyak sekali permasalahan di kepala saya. Ya, karena waktu SMA dulu tidak terlalu banyak, tapi ketika kuliah itu permasalahan saya kok makin lama makin menumpuk di kepala ya. Kemudian saya putuskan untuk tidak kuliah, saya berhenti kuliah. Kemudian saya putuskan untuk pergi ke Jakarta dulu. Ya, saya putuskan pergi ke Jakarta tahun 2007. Jadi saya kuliah itu 1 semester lebih sedikit ya, pas di semester 2 ya, pas di semester 2 itu saya pergi ke Jakarta. Saya pergi ke Jakarta itu terinspirasi dari Ucok Baba. Dulu tuh saya terinspirasi dari Ucok Baba. Nah, Ucok Baba itu ceritanya, jadi Ucok Baba itu ceritanya dulu dari Medan ke Jakarta dengan membawa uang itu 7.000. Sampailah di Jakarta, dari Medan naik bus, tapi dia tidak mau duduk, dia berdiri aja di bus, kemudian tidak makan juga. Terkadang ada juga penumpang yang nawarin dia makan. Nah, di Jakarta Ucok Baba itu kerja di pasar sebagai penjual sayur, penjual apa sajalah pokoknya ya, bantuin orang. Kemudian sampai dia menjadi seorang figuran film, akhirnya menjadi artis. Nah, itu yang menginspirasi saya. Akhirnya saya kepikiran saya pengen jadi artis dulu. Nah, pergilah saya ke Jakarta. Nah, ke Jakarta laptop saya jual, pokoknya barang-barang yang bisa saya jual saya bisa ke Jakarta, barang-barang yang berat lah pokoknya saya jual ya. Nah, saya ke Jakarta itu adalah pertama kali saya petakan saya berhenti di mana itu saya petakan. Nah, tujuan saya adalah Pasar Senen dulu, Pasar Senen. Naik bus, kemudian di kapal itu saya sempat ditanya sama orang mau kemana, mau berhenti di mana. Saya bilang saya mau ke Jakarta. Kemudian berhentinya di mana di Jakartanya? Saya bilang ya seberhentinya mobil. Saya bilang seberhentinya mobil sampai di Jakarta. Nah, sampailah di Jakarta, saya mobil itu berhenti di terminal Pulau Gadung. Nah, Pulau Gadung itu subuh sampai di Pulau Gadung. Nah, tujuan saya adalah Pasar Senen. Akhirnya saya tanya-tanya ke warga kalau ke Pasar Senen itu naik apa. Nah, warga di sekitar terminal itu bilang naik bus Maya Sari Bakti. Nah, naiklah saya bus Maya Sari Bakti. Saya itu ke Jakarta itu tidak bilang ke orang tua saya tidak bilang ke guru-guru SMA saya tidak bilang ke pembantu rektor 1, saya tidak bilang. Dan intinya saya kabur aja lah gitu, saya kabur. Saya naik bus Maya Sari Bakti menuju Pasar Senen. Mungkin itu aja dulu ya, sedikit cerita saya. Nanti akan saya ceritakan kembali gimana perjuangan saya di Jakarta, yang kata orang itu Jakarta itu ibu kota yang kejamnya melebihi Ibu Tiri katanya ya. Nah, di Jakarta itu saya juga nanti saya ceritakan juga, saya pernah main film, pernah jadi figuran, jadi sales berdasi.
pernah kerja di Bursa Efek Jakarta dan lain sebagainya. Nah, nanti di video berikutnya saya kasih tahu ya gimana perjuangan saya terlunta-lunta di Jakarta dan kemudian sampai terfikirkan kembali kuliah, sampai terfikirkan balik lagi kuliah ini. Nah, dulu ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya dari cerita saya, perjuangan, dan terkadang ada rasa putus asa ya. Rasa putus asa ini jangan diambil ya, karena ini tidak bagus kalau diambil. Cuman itu pernah saya alami, dan saya yakin setiap orang itu ada cerita-cerita yang positif, yang negatif ya. Ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, itu yang saya alami ketika di tahun pertama saya kuliah. Oke, itu saja. Nanti dilanjutkan di video berikutnya, perjuangan saya tinggal di Jakarta. Oke, saya pulang dulu. Ini sudah sore. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.